Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi bersama gue Nazar. Jadi di video ini dalam rangka liburan Golden Week dan sambil nunggu video mulung juga, gue mau sholat id dulu di Masjid Indonesia Tokyo. Itu terletak di Tokyo ya, tepatnya di dekat Eki Meguro Station. Jadi buat kalian yang mungkin nanti tahun depan bakal mau sholat id di sini, kalian tinggal cari aja di Google Map dan nanti turun di stasiun Meguro dan jalan kaki sekitar 25 menit atau naik bis. Oke, jadi kali ini gue mau sholat idnya itu dapat di gelombang ketiga jam setengah 10 ya. Dan itu kloter terakhir sih. Kenapa dibikin kloter gitu? Karena memang tempatnya terbatas dan banyak orang Indonesia yang pada mau sholat id di sini gitu. Makanya dibuat 3 kloter gitu. Karena memang kapasitasnya juga itu kurang lebih sekitar 270 orang ya untuk sholat id gitu. Oke, jadi kali ini gue datang ke sini tuh bertiga sama temen gue, ya sama-sama temen orang Indonesia juga. Dan sekarang bisa kalian lihat sendiri, ini habis pada pulang dari sholat id menuju ke tempatnya masing-masing gitu lah ya. Dan di sini gue juga emang nggak gitu punya banyak teman karena teman-teman gue yang seangkatan gue itu udah pada pulang ke Indonesia, jadi mulai datang lagi sedikit demi sedikit ya untuk pakai visa Tokutegino gitu. Karena ini temen gue juga ini yang 2 orang ini itu angkatan gue dulu pas di Minori, tapi sekarang balik lagi baru datang kemarinnya di bulan April tanggal 9 kalau nggak salah. Itu pakai visa Tokutegino. Oke, sebelumnya untuk Masjid Tokyo Indonesia ini, Masjid Indonesia Tokyo ini gitu, itu dibangun kalau nggak salah di tahun 2015 ya oleh kedubes Indonesia gitu ya di Jepang sama Bapak Yusri Isra Mahendra kalau nggak salah, dan beberapa komunitas Islam, masyarakat Islam, komunitas masyarakat Islam Indonesia gitu dibangunnya, dan dengan berbagai macam bantuan dana juga dari Kementerian KBRI juga, teman-teman yang ada di Tokyo juga dan yang ada di Jepang gitu. Jadi ini masjidnya itu bisa dibilang gotong royong sih ya, karena memang keadaannya terbatas, dananya terbatas gitu. Dan ini kita sedang mau masuk ke areanya. Memang areanya ini agak masuk ke dalam sih kompleknya. Dan ini pertama kali gue sholat di sini ya, sholat di Masjid Tokyo ini ya. Sebelumnya itu ada di Nagoya dulu. Pas gue magang pernah sekali. Nah ini dia, kita udah sampai. Ini masih ramai banget sama orang yang habis pada bubar dan yang mau lanjut ke kloter ketiga. Nah ini kita udah antri dulu nih. Jadi pas antri ini kita disuruh scan dulu barcode-nya yang udah kita dapat dari online. Jadi di sini temen gue ya sih yang reservasi ya. Jadi gue cuma ngikut doang. Dan kebetulan kita 3 orang ya. Dan ya ini memang apa ya, suasananya memang Indonesia banget sih ya, karena memang mayoritas orang Indonesia. Memang ini khusus untuk, bukan khusus ya, memang kebanyakan orang Indonesia karena memang Masjid Indonesia Tokyo gitu. Karena di beberapa tempat itu kayak masjid-masjid itu biasanya banyak kayak sholat banyak warga dari kayak Islam negara lain kayak Bangladesh, Pakistan gitu, Turki gitu. Cuman kalau ini kan emang Indonesia, jadi semuanya orang Indonesia semua di sini yang tinggal di sekitaran Tokyo gitu. Dan ini seperti biasa kita ngantri, habis scan kita ngantri. Ini sih nggak gitu panjang antriannya. Mungkin kalau tadi pagi mungkin agak ramai banget kali kalau pagi. Karena ini gue udah kloter terakhir setengah 10. Jadi mulai agak sepi juga untuk kloter terakhir ini. Dan ini menurut gue juga rapi sih gitu. Antrinya juga rapi gitu. Jadi sebelum kita masuk itu kita di-scan lagi, di-scan screening ya, suhu tubuh juga, dan kita bakal dikasih kantong plastik ini. Kantong plastik ini fungsinya untuk kayak kita masukin sepatu kita. Dan ini ada ruang wudhu di bawah. Karena gue udah wudhu dari rumah, jadi gue cuma cuci tangan doang.
Dan ini kita masukin, jadi semua barang yang kita bawa itu nggak dititipin di locker, kita bawa ya, mulai dari sepatu kita masukin ke kantong plastik yang dikasih tadi. Jadi ini kita bawa sampai masuk ke dalam tempat kita sholat gitu kan, karena biar nggak ribet, karena emang juga tempatnya terbatas banget buat locker gitu ya, atau buat tempat penitipannya gitu. Nah ini kita masuk ke dalam. Dan untuk masjid ini sendiri tuh ada 4 lantai kalau nggak salah ya. Lantai lobby ini tempat sholat juga, dan ada perpustakaan juga. Lantai kedua itu untuk perempuan ya, saf untuk perempuan. Jadi untuk lantai lobby dan lantai 1 ini untuk khusus laki-laki. Sebenarnya ada juga di sebelahnya itu gedung SRIT ya, jadi Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Itu nanti bakal gue ceritain mungkin ya, karena ini kita udah masuk, ini areanya, area masjidnya. Jadi memang bentuknya seperti ini rata-rata masjid pada umumnya di Jepang ya, karena memang keterbatasan bangunan juga. Nah ini kita bareng-bareng kita taruh di sebelah kita di sini. Nah sebenarnya momen-momen kayak gini tuh yang bener-bener kayak sakral banget gitu ya buat kita yang lagi ada di perantauan, lagi dengerin takbir kayak gini jauh dari keluarga. Itu rasanya kayak sesuatu yang pilihan kita yang harus kita jalanin gitu ya, dan kita juga harus tetap kuat jalanin hidup di merantau seperti ini, jauh dari keluarga, di negara orang yang minoritas juga kitanya. Jadi benar-benar momen kayak sedih banget sih sebenarnya, tapi ya inilah hidup, semua serba ada pilihannya. Nah oke, sekarang sudah selesai, kita mau keluar dulu ya. Ini sebenarnya kalian lihat tentengannya itu bukan bingkisan makanan atau apa, itu sepatu ya. Jadi di sini juga itu ada kayak perpustakaan yang isinya buat kayak orang Jepang pengen mengenal lebih tahu tentang Islam, bisa datang ke sini gitu. Jadi intinya kayak perpustakaan untuk agama Islam gitu ya. Oke, sekarang kita selesai dan ya ini kita lagi di aulanya, lagi pada ngobrol-ngobrol sama warga sekitar, teman-teman sekitar. Ini dia Balai Indonesianya. Dan juga itu ada Sekolah Republik Indonesia Tokyo ya. Jadi itu kayak anak-anak yang ada di sekolah ini tuh kayak mereka belajar tentang kebudayaan Indonesia di sini gitu. Oke, sekarang kita udah selesai dan kita mau lanjut ke Harajuku ya, sambil ya jalan-jalan dan cari makan mungkin kali ya. Karena ini sekarang udah siang, sekitar jam 11, setengah 12. Dan cuaca juga agak-agak mendung sih. Ya mungkin moga aja gak hujan lah ya. Oke, kita langsung cus. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Harajuku. Ini gue turun di Harajuku Station ya. Jadi kalau misalnya kalian naik GR Yamanote Line, itu pasti kalian bakal turun tepat persis seperti apa yang gue lagi turun ini di hadapan gue. Gitu. Nah ini terkenal banget sebenarnya tempat ini tuh.
terkenalnya itu karena tempat ini apa ya, karena banyak anak-anak muda Jepang itu yang stylenya itu nyentrik banget gitu. Mungkin kalau di kita sebutannya jamet kali ya. Jadi ini sih lebih ke arah kayak subkultur gitu sih ya. Jadi kalau kalian datang ke Harajuku tuh pasti ini sering lihat juga, ini tuh jalan Takeshita Street ya, Takeshita Street. Jadi tuh ini jalan paling terkenal banget karena biasanya di sini tuh banyak banget kalian nanti bakal jumpain kayak orang-orang Jepang gitulah yang pakai nyentrik atau jamet sih. Nah, jadi sekarang kita coba lihat-lihat dulu ada apa aja di sini. Di sini ada kayak aksesoris untuk oleh-oleh kali ya. Kalau misalkan oleh-oleh gitu kayak gantungan kunci, terus magnet gitu. Ini tuh ada di sini gitu. Kayak kipas-kipas. Pokoknya di sini harganya juga murah-murah sih. Kisaran 30.000 sampai 50.000-an. Kayak magnet kulkas gitu. Stiker-stiker, bahkan ada topi juga. Itu harganya sekitar 250.000-an. Wah, ini ada baju. Aduh, jangan ya. Dan ada beberapa pakaian-pakaian bekas juga sih kayaknya nih. Tapi emang tujuan gue di sini bukan untuk jajan pakaian. Jadi lebih ke arah kayak pengen ngajak jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan virtual kali ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat-lihat di sekitar sini. Jadi di jalan ini tuh kurang lebih panjangnya sekitar 1 kilometer ya. Jadi banyak banget kayak toko-toko makanan gitu, cemilan, terus pakaian, brand-brand besar juga ada gitu. Terus ada juga kayak idol gitu ya, idol lokal gitu. Biasanya ada tempat manggungnya gitu di salah satu gedung, gue lupa. Jadi tuh gue pernah datang ke sini itu di tahun 2018 kalau nggak salah ya. Udah 2 kali atau 2 kali sih ingat gue, dan ini kalau nggak salah ketiga kalinya gue datang gitu. Dan emang nggak ada perubahan juga sih kalau menurut gue di sini. Hampir mirip lah sama kayak berapa tahun ya, 4 tahun yang lalu gue kesini gitu pas musim panas mungkin ya. Pokoknya kalau kalian ke Tokyo itu wajib kalian datang ke Harajuku ya, karena di sini tuh benar-benar tempatnya enak banget kalau menurut gue sih. Jadi kalian bisa belanja sepuasnya di sini, bisa beli cemilan atau jajanan yang kekinian di Jepang. Itu menurut gue cocok banget sih. Dan untuk foto-foto pun juga instagramable banget sih sebenarnya. Intinya ini biasanya juga kalau orang Jepang lagi liburan, misalkan dari Osaka gitu, atau dari Nagoya, atau dari belahan Jepang yang lain, biasanya mereka pasti datang ke Harajuku ini gitu. Dan untuk Harajuku ini juga sebenarnya apa ya? Kalau yang gue tahu sih Harajuku ini bukan suatu nama tempat gitu. Jadi lebih ke arah kayak tempat sebutan gitu. Ngumpulnya tuh dulu tahun 90-an kayak subkultur dari Takenokozoku kalau nggak salah ya. Jadi tuh kayak Takenokozoku itu tuh kayak orang-orang yang suka joget dengan pakaian yang nyentrik gitu. Sampai era disebut Harajuku gitu. Mungkin kalau kalian tahu juga kan ada beberapa kayak Harajuku style ya, yang beberapa tahun lalu sempat rame gitu kan, yang pakaian rambutnya gitu kayak jingkrak warnanya, warna-warni rambutnya gitu kan. Terus pakaiannya juga nyentrik banget lah pokoknya. Pokoknya sempat viral juga sih dulu ya, Harajuku style bang kalau mau dipotong. Nah, pokoknya kita ingetnya kalau Harajuku itu pasti Harajuku style ya, modelan rambutnya gitu, potongan rambutnya gitu kan. Nah jadi tuh kalau misalkan biasanya sih ngumpulnya anak muda itu sore sih biasanya sih. Dulu kalau gue datang sore sampai malam itu banyak banget yang kayak orang-orang Jepang pada pakai cosplay gitu kan, atau punk atau gyaru gitu kan, yang model rambutnya jagrik gitu. Pokoknya di sini tuh kayak inilah gotik banget gitu. Dan di sini ada toko-tokonya juga gitu kan.
Cuma lebih karena di sini tuh kayak anak mudanya Jepang tuh biasanya pasti bakal datang ke sini gitu untuk ngedate atau jalan-jalan gitu lah sama pasangannya gitu. Dan mungkin kalau misalkan kayak gua gitu orang Nagoya lah ya, kasarnya kan gue tinggal di Nagoya. Ketika gue datang ke Tokyo gitu pasti biasanya ada sedikit kultur yang berbeda gitu loh ya. Kultur berbeda tuh maksudnya kayak gini loh, misalkan kayak orang-orangnya gitu loh, orang-orang di Tokyo sama orang-orang di Nagoya itu kayak agak sedikit berbeda kalau menurut gua ya. Tuh kalau orang Nagoya tuh kayak identik sama orangnya tuh cuek gitu, atau orangnya tuh agak takut. Cuma kalau orang Tokyo ya biasa aja sama orang asing gitu, nggak ada takut-takutnya gitu. Dan kalau di Harajuku ini tuh apa ya, karena kan Harajuku ini kalau nggak salah lokasinya terletak sama kuil Meiji ya. Itu tapi kita nggak ke sana sih. Itu apa namanya, kuil yang peninggalan zaman Edo ya, dari Tokugawa Ieyasu. Itu Tokugawa Ieyasu itu adalah shogun bener-bener yang penyatu Jepang, sehingga bisa jadi kayak Jepang yang sekarang. Cikal bakal itu dari Tokugawa Ieyasu. Ini mungkin nanti bakal gue bikinin video story lainnya kali ya terkait masalah sejarah-sejarah Jepang. Dan untuk baju-baju di sini juga harganya murah-murah sih menurut gue. Cuma di sini kebanyakan handmade gitu loh. Jadi kayak bukan apa namanya, brand besar gitu. Lebih kayak untuk oleh-oleh lah. Kayak distro-distro lokal gitu sih. Kira-kira yang model kayak gitu. Juga di sebelah kiri juga ada Wego, itu kayak brand lokal juga. Nah, ini ada Loteria. Ini nggak gitu rame karena emang ini siang ya. Biasanya itu rame-ramenya itu dari sekitar sore sampai malam itu rame banget. Tapi dulu tahun 2018 itu bener-bener gila parah loh. Sampai bener-bener jalan aja tuh susah kita karena saking padatnya. Ini karena mungkin karena corona kali ya, atau pandemi, jadi banyak orang yang kayak lebih nahan untuk jalan-jalan keluar gitu. Dan sekarang kita sudah keluar dari Takeshita Street. Nah, ini adalah jalur utama dari Harajuku menuju Shibuya. Nah, jadi kita sambil jalan-jalan aja lah, melihat pemandangan Jepang di daerah Tokyo ini. Nah, di jalan raya ini tuh itu banyak banget brand-brand besar kayak Adidas, Guess, Chanel. Pokoknya tuh nggak cuma satu toko, tapi tuh banyak tokonya di sini gitu. Nggak satu titik doang. Misalkan toko kayak Guess cuma di daerah ini doang, nggak. Jadi tuh di sepanjang jalan itu bisa ada Guess banyak gitu. Dan lagi pada ngantri apa ya? Oh, Line Friends. Ini kok nggak salah banyak. Gue pernah datang masuk ke sini tuh buat foto sama bonekanya, kalau nggak salah. Nah ya tuh bonekanya tuh dalam boneka lainnya. Cuma buat foto doang sih, setelah itu udah. Tapi gue nggak tahu nih pada ngantri ngapain tuh orang. Untuk cuaca hari ini menurut gue agak panas sih, walaupun masih musim semi, tapi ini lagi panas banget. Dan ya intinya juga emang Jepang terkenal dengan kebersihannya ya. Kalian bisa ngeliat sendiri, sampah itu bisa dibilang sedikit atau nggak ada sama sekali. Padahal ini adalah kota Tokyo, kota terpadat, tersibuk, teramai di Jepang. Karena memang populasinya tuh paling banyak, semua orang tuh pada merantau ke Tokyo. Dan bisa dibilang semua patokannya tuh Tokyo itu kayak orang desa di Jepang itu pengen kalau udah sukses pengennya kerja di Tokyo gitu. Karena kayak pride banget gitu, kayak mau bikin bangga gitu. Tapi kok sampai kuliah di Tokyo, kerja di Tokyo gitu. Bahkan Sacho gue aja. Nah, ini ada toko Adidas. Toko Adidas juga di sini ada banyak banget store resminya ya. Nggak cuma satu titik di sini doang. Ini gue juga pernah masuk dulu, tapi kita nggak masuk sekarang. Karena bikin sakit hati doang. Nah, Sacho gue ini atau director perusahaan gue itu anaknya itu pada
kerja dan kuliah di Tokyo loh. Padahal bapaknya punya perusahaan di, ya perusahaannya itu gue kerja di situ, tapi anaknya nggak mau kerja di situ. Tapi mereka awalnya kerja di Tokyo dulu sih, sambil nyari pengalaman gitu. Karena memang ada pride-nya juga. Nah, ini kita ada di Tokyo Plaza. Ini salah satu tempat apa ya, Instagramable banget ya. Jadi kalau kalian tahu mungkin pernah lihat foto-foto kayak kaleidoskop gitu loh. Jadi kayak kepingan kaca-kaca gini. Nah itu biasanya mereka pada foto di sini. Coba kita naik dulu ke atas. Jadi Tokyo Plaza ini tuh kayak apa ya? Kayak toko plaza aja sih, mall gitu. Yang isinya tuh banyak brand-brand bagus juga dalam gitu. Brand-brand besar. Jadi ini sering dipakai sama anak-anak muda Jepang kalau untuk foto Instagramable lah kasarnya. Nah, mereka cuma naik ke sini doang terus foto gitu kan. Coba kita naik lagi ke atas. Kita naik doang sih. Habis itu kita turun lagi coba. Nah itu ada Charles and Kate. Nah kita turun lagi. Jadi gue coba pengen kayak nunjukin aja sih foto-foto di sini tuh yang kaleidoskop banget sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Nah biasa tuh di lantai bawah itu kalau kita mau foto, kita backgroundnya itu menghadap ke arah kamera sekarang. Nah biasanya dipakai tuh spotnya di sini gitu. Kayak gini lah ceritanya tuh. Kita berdiri di sini yang kita foto. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanan lagi. Jujur sih ya, kalau menurut gua Tokyo sekarang itu agak sepi dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi gila banget sih, turis kan ya, karena ada banyak turis juga. Kalau sekarang kan memang Jepang itu lagi ditutup untuk turis ya, belum buka. Tapi ada kabar sih bilang kalau misalkan bulan depan Juni itu bakal dibuka sih. Dengar-dengar ya, itu dari pemerintah bakal ngebuka untuk turis karena memang lonjakan COVID di Jepang ini udah terkendali, udah di bawah aman. Intinya tetap harus vaksin ketiga sih. Vaksin ketiga baru bisa masuk ke Jepang tanpa karantina gitu. Oke, di sini juga depan ada toko Vans. Toko Vansnya juga apa ya? Gede sih kalau menurut gua, tapi gua belum pernah masuk. Oke, kita coba masuk ke dalam gang ya. Jadi biar suasananya berubah, kita masuk ke dalam gang. Jadi di dalam gang ini pun juga itu masih banyak banget toko-toko brand besar di sini. Padahal ini kita masuk ke dalam gang ya. Jadi kasarnya itu kayak second street lah ya, bisa dibilang jalan keduanya. Dan biasanya di distrik ini juga tuh ada beberapa toko apa second juga yang vintage. Cuma gue lupa di daerah mana ya. Intinya gue ingat dulu pernah ngelewatin, cuma gue lupa di daerah sini yang jelasnya. Kalau ketemu kita mampir ya, kalau ketemu. Cuma kalau nggak ketemu ya udah, karena emang gue juga terbatas waktunya di sini. Nah jadi jalanan di sini pun juga sampai ke dalam-dalam ini bersih banget, nggak ada sampah sama sekali. Ada beberapa restoran juga di kanan kiri. Sebenarnya kalau misalkan gue tinggal di Tokyo ya misalkan nih, itu sebenarnya ada banyak banget destinasi tempat toko-toko barang bekas yang vintage ya, yang bener-bener apa sih, barang-barang rare lah kasar yang langka. Di sini tuh dijual lumayan gitu murah. Misalkan ya contoh kayak jaket-jaket vintage gitu harganya cuman sekitar 2 jutaan, tapi di Indonesia ternyata bisa harganya 3 kali lipat gitu harganya. Cuma emang gue lupa daerahnya gitu, informasinya gue lupa di daerah mananya. Tadi gue juga cek-cek map, lupa gitu gue nama tokonya apa. Padahal dulu gue nggak sengaja nemu toko barang bekasnya itu gitu.
Sampai di dalam sini pun juga ternyata kita masih belum nemu guanya. Gue lupa sumpah deh, mungkin nanti next kalau misalkan apa namanya gue datang ke Tokyo lagi, jadi gue bakal tandain lah daerah-daerahnya yang bakal mau gue datengin lagi. Karena emang jujur ini gue cuma beberapa hari doang, 3 hari doang kalau nggak salah ya, dari hari Minggu sampai hari Kamis gue pulang ya. Kalau toko Rabu deh, ada yang pengen masuk. Rabu ya, Rabu malam gue rencana pulang, jadi gue nggak lama di Tokyo. Apalagi gue cuma numpang numpang nginep di rumah temen gue ini. Ini gue juga sekarang sebenarnya lagi pergi bertiga sih sama temen gue nih. Jadi intinya mungkin next ke depan tempat ini kalau misalkan Jepang udah buka untuk turis, gue yakin bakal rame lagi seperti dulu. Ya cuman karena emang masih pandemi, jadi masih terlihat sepi kalau menurut gue. Dan memang berdampak banget sih sebenarnya sama toko-toko di sekitaran sini sih kalau gue lihat. Karena emang pengunjungnya ya mereka berharap dari orang lokalnya gitu yang beli. Oke guys, mungkin segitu aja kali ya video jalan-jalan kita hari ini setelah kita tadi habis sholat id dan kita meluncur ke Harajuku. Next mungkin gue bakal ngupload tentang Shibuya ya. Jadi sekalian gue juga mau ke Shibuya Skywalk. Jadi itu kayak naik gedung gitulah di atas Apa? di daerah Shibuya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Arigatou gozaimashita.